Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan Pak Mail. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Pada video kali ini, Pak Mail akan memulai membahas materi matematika untuk kelas 7, yaitu bab bentuk aljabar bagian yang kedua, tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Jadi, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Pertama, Pak Mail akan menyampaikan tujuan dari menonton video ini. Jadi, setelah menonton video ini, kalian diharapkan bisa memahami cara menjumlahkan bentuk aljabar dan memahami cara mengurangkan bentuk aljabar. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Oke, Pak Mail jelaskan dulu ya langkah-langkah dalam menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar. Ada 3 langkah, yaitu langkah pertama, jika ada tanda kurung, maka semua sukunya dijabarkan terlebih dahulu. Untuk yang kedua, kumpulkan suku-suku yang sejenis. Langkah ketiga, operasikan suku-suku yang sejenis tadi. Nah, ingat ya, di sini ada syarat untuk menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar, yaitu suku-sukunya harus sejenis. Jadi, kalau tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau kalian belum paham suku-suku yang sejenis, Pak Mail sudah menerangkan di video sebelumnya. Cek aja ya. Tapi intinya, suku-suku yang sejenis adalah suku yang variabelnya sama. Oke? Supaya kalian lebih paham, ayo kita langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan hasil penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Untuk soal yang pertama, ini adalah penjumlahan ya. Supaya tidak ada yang salah, akan lebih baik kita tulis dulu dalam tanda kurung ya. Jadi seperti ini. Buka kurung, 7A ditambah 4B tutup kurung ditambah buka kurung 8A dikurang 6B tutup kurung. Nah, kalau sudah dikurung semua begini, maka langsung kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu jabarkan suku-sukunya terlebih dahulu. Nah, jadi kita keluarkan ya sekarang. 7A ditambah 4B. Nah, lihat tanda tambah ini. Kan buat 8A dikurang 6B. Jadi semuanya wajib dikalikan sama tanda tambah ini. Seperti ini. 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurang 6B. Nah, itu untuk langkah yang pertama. Kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu kumpulkan suku yang sejenis. Jadi kita lihat variabelnya yang sama ya. 7A ditambah 8A ditambah 4B dikurang 6B. Untuk langkah yang ketiga, yaitu operasikan suku yang sejenis. 7A ditambah 8A 15A, 4B dikurang 6B adalah negatif 2B. Jadi hasilnya 15A dikurang 2B. Lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan hasil pengurangan negatif 3M ditambah 4N dikurang 6 oleh 7N dikurang 8M ditambah 10. Nah, untuk contoh yang kedua ini adalah pengurangan. Nah, kembali lagi ya, supaya tidak ada yang salah, akan lebih baik kita tulis dulu dalam tanda kurung ya. Jadi seperti ini,
buka kurung, negatif 3M ditambah 4N dikurang 6 tutup kurung, dikurang buka kurung, 7N dikurang 8M ditambah 10. Untuk langkah yang pertama yaitu kita jabarkan dulu lagi seperti tadi. Jadi negatif 3M ditambah 4N dikurang 6. Nah, di sini kan ada tanda negatif. Tanda negatif di sini itu buat 7N dikurang 8M ditambah 10. Nah, jadi semua yang ada di dalam kurung ini itu hukumnya wajib dikalikan dengan negatif gitu. Jadi negatif dikali 7N hasilnya negatif 7N, kemudian negatif dikali negatif 8M maka hasilnya positif 8M, kemudian negatif dikalikan positif 10 hasilnya negatif 10. Jadi untuk langkah yang pertama hasilnya adalah negatif 3M ditambah 4N dikurang 6 dikurang 7N ditambah 8M dikurang 10. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kumpulkan suku yang sejenis. Nah, kita kumpulkan sekarang ya yang sejenis. Negatif 3M ditambah 8M ditambah 4N dikurang 7N, kemudian negatif 6 dikurang 10. Nah, di sini kan sudah sejenis semua. Langkah yang ketiga yang terakhir yaitu operasikan suku-suku yang sejenis tadi. Oke. Kita mulai dari yang M dulu ya. Negatif 3 ditambah 8. Oke. Berarti 5 ya. Jadi 5M, kemudian kita operasikan yang N. 4 dikurang 7 adalah negatif 3. Jadi 5M dikurang 3N. Nah, sekarang yang terakhir negatif 6 dikurang 10. Punya hutang 6, hutang lagi 10. Jadi hutangnya adalah 16. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 5M dikurang 3N dikurang 16. Oke, sekarang lanjut contoh soal yang ketiga. Tentukan hasil pengurangan negatif X kuadrat dikurang 6XY ditambah 3Y kuadrat dari 5X kuadrat dikurang 9XY dikurang 4Y kuadrat. Oke, ini soalnya pengurangan lagi ya. Tapi kalian hati-hati. Di sini ada kata dari. Berarti maksudnya start penulisannya itu dimulai dari yang ini, yang sebelah kanan. Kemudian dikurangkan dengan yang di sebelah kiri ini. Gitu ya. Supaya tidak ada yang salah, lagi-lagi kita tulis dalam tanda kurung dulu. Jadinya begini. Buka kurung, 5X kuadrat dikurang 9XY dikurang 4Y kuadrat tutup kurung. Kemudian dikurang, buka kurung, negatif X kuadrat dikurang 6XY ditambah 3Y kuadrat tutup kurung. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita jabarkan terlebih dahulu atau kita keluarkan yang ada di dalam kurung. 5X kuadrat dikurang 9XY ditambah 4Y kuadrat ini tetap. Nah, tanda kurang atau negatif ini itu kan buat semua yang ada dalam kurung ini kan. Negatif X kuadrat dikurang 6XY ditambah 3Y kuadrat. Itu berarti semuanya wajib dikalikan dengan negatif. Maka hasilnya negatif dikalikan negatif X kuadrat, maka jadi positif X kuadrat. Kemudian negatif dikalikan negatif 6XY, jadi positif 6XY. Kemudian negatif dikalikan dengan positif 3Y kuadrat, hasilnya 3Y kuadrat. Jadi untuk langkah yang pertama itu hasilnya adalah 5X kuadrat dikurang 9XY ditambah 4Y kuadrat, kemudian ditambahkan dengan X kuadrat ditambah 6XY dikurang 3Y kuadrat. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kumpulkan suku yang sejenis.
kita mulai dari X kuadrat dulu ya. Jadi 5X kuadrat ditambah X kuadrat, kemudian negatif 9XY ditambah 6XY, dan 4Y kuadrat dikurang 3Y kuadrat. Nah, kalau sudah sejenis semua, maka langkah yang terakhir adalah operasikan suku-suku yang sejenis tadi. Hasilnya adalah 6X kuadrat dikurang 3XY ditambah Y kuadrat. Mudah kan? Nah, sekarang giliran kalian ya. Kerjakanlah, ayo kita berlatih 3.2 halaman 214 sampai dengan 215, nomor 2 sampai 6. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan ke Pak Mail ya. Pak Mail tunggu, oke? Untuk link download bukunya itu sudah Pak Mail dicantumkan di YouTube. Jadi kalian tinggal download aja. Oke, itulah video pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk video selanjutnya, Pak Mail akan membahas aljabar bagian ketiga, yaitu tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Jadi ditunggu aja ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.